Permasalahan dalam dunia pendidikan, Grup 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bunga Syaira Rahmi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan. Teman-teman, seperti yang kita semua ketahui bahwa pendidikan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk satu individu menjadi berpengetahuan, berkarakter, dan juga siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia modern. Melalui pendidikan, seseorang dapat untuk mengembangkan kemampuan emosional, kemampuan intelektual, sosial, agar nantinya mereka diharapkan bisa berkontribusi positif dalam masyarakat sekitar. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan fondasi utama seseorang dapat membuka peluang karir yang lebih bagus, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan masih banyak manfaat dari pendidikan yang tentunya kita bisa alami, tapi bukan hanya dari kita sendiri, namun juga dari masyarakat sekitar kita dan juga bagi bangsa ini. Namun teman-teman, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam pendidikan ini, dalam setiap prosesnya kita mengalami berbagai macam permasalahan. Contoh permasalahan. Permasalahan dalam dunia pendidikan ini salah satunya pernah dialami oleh salah satu dari anggota kami. Jadi tepatnya terjadi di SMA tempat dulu saya bersekolah. Teman-teman, dulu saya memiliki 2 orang guru yang sudah mengajar lama. Mereka ini mengajar dalam kurun waktu yang mungkin 15 atau sampai 10 tahun ke belakang. Tentunya mereka adalah guru-guru senior kan. Nah, namun mereka ini pernah tidak menghadiri jadwal mereka selama beberapa kali. Misalkan mereka tidak menghadiri jadwal tuh selama 4 hari, 4 minggu. Nah, otomatis 1 bulan kan. Tapi mereka ini ada konfirmasi kepada pihak sekolah mengenai alasan dan lain sebagainya. Namun, pada saat minggu kelima ini mereka masuk, ternyata jadwal yang tertera itu, mata pelajaran yang mereka pegang itu diampu bukan oleh mereka lagi, tetapi oleh orang lain. Dan hal ini tidak diketahui oleh mereka. Jadi mereka tidak tahu bahwa mereka digantikan, yang pada akhirnya mereka kehilangan pekerjaan yang sudah mereka tekuni selama berpuluh-puluh tahun itu karena tidak adanya prosedur yang jelas tadi. Kami juga tentunya sangat menyayangkan adanya kejadian ini. Kinerja 2 orang guru yang sudah memberikan jasa dan tenaganya selama berbelas-belas tahun itu hilang begitu saja karena tidak adanya prosedur yang jelas. Nah, kejadian ini juga memiliki dampak yang cukup dalam sebagaimana yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis masalah. Yang ke-1 ada ketidaknyamanan prosedur. Sekolah tidak melakukan komunikasi yang efektif mengenai perubahan jadwal mengajar. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan guru dan siswa yang berpengaruh pada proses pembelajaran. Yang kedua ada kurangnya transparansi. Tidak adanya prosedur yang jelas tentang perubahan jadwal mengajar. Situasi ini membuat banyak pihak merasa tidak dilibatkan dan mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan guru yang berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada kurangnya komunikasi. Sekolah tidak transparan dalam memberikan informasi kepada guru. Ini menciptakan ketidakpastian yang bisa berdampak negatif pada moral dan motivasi kerja. Dengan memahami 3 masalah ini, kita menjadi tahu dampak dan solusi yang diharapkan. Solusi yang diharapkan yaitu komunikasi yang efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana solusi yang terjadi pada permasalahan yang sedang dibicarakan, seperti yang terlihat pada gambar tadi, bahwa manajemen sekolah diharapkan memiliki solusi dalam menjaga komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah. Kita semua tahu bahwa perubahan kebijakan atau pergantian guru seringkali bisa menimbulkan kebingungan. Untuk itu, manajemen sekolah perlu berperan aktif dalam memastikan bahwa komunikasi dengan guru beserta staf tetap jelas dan terbuka. Karena hal itu penting supaya setiap keputusan bisa dipahami dan diterima bersama-sama. Selain itu, kebijakan terkait perubahan, baik pergantian guru atau kebijakan lainnya, harus dibuat berdasarkan prosedur yang jelas. Dengan begitu, kebingungan bisa diminimalkan dan semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang diambil.
Yang terakhir, penting juga untuk membangun koordinasi yang lebih intensif antara manajemen dan guru. Hal ini akan memastikan bahwa setiap perubahan dapat dipersiapkan dengan matang, sehingga hal itu tidak menimbulkan gangguan pada proses belajar mengajar. Karena itu, pada permasalahan ini, menjaga komunikasi yang efektif akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Dampak berpengaruh pada kinerja guru dan membuat siswa kembali beradaptasi dengan guru baru. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu yang ke-1 berpengaruh pada kinerja guru. Nah, ketidakjelasan prosedur dan kurangnya komunikasi dari manajemen sekolah dapat membuat guru merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Ini terutama terjadi ketika mereka harus menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti pemindahan tiba-tiba atau perubahan kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai. Akibatnya, guru bisa menjadi kurang produktif dan tidak fokus pada pembelajaran, yang tentunya berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, yang kedua, siswa harus kembali beradaptasi dengan guru baru. Ketika guru yang sudah terbiasa mengajar suatu kelas tiba-tiba diganti, siswa harus melakukan penyesuaian ulang terhadap metode dan gaya mengajar yang berbeda dari guru baru. Proses adaptasi ini bisa memakan waktu dan menyebabkan gangguan dalam kontinuitas belajar siswa. Hal ini mengganggu konsentrasi mereka dan mungkin menurunkan semangat belajar karena mereka harus beradaptasi berkali-kali.